Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, di sini kita akan ke materi, yaitu membedakan sila kedua dan kelima dalam Pancasila. Banyak banget keluhan bahwasanya sila kedua dan kelima ini hampir sama penalarannya. Ya. Tapi di sini akan kita jelaskan perbedaannya perbedaan dari sila kedua dan sila kelima. Seperti kita tahu, sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata kunci yang perlu kita ketahui itu ialah kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentang kesamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, agama, adat istiadat, kedudukan sosial, kerjasama internasional. Jadi di dalam sila kedua itu membandingkan tentang kesamaan hak, kewajiban hak asasi, berarti lebih ke tentang perwujudan sikap dari HAM, ya, hak asasi manusia. Nah, berarti kan kalau tentang HAM itu berarti hubungannya manusia dengan manusia. Nah, jadi itu kata kunci penting dalam sila kedua ini. Hubungannya manusia dengan manusia. Apa yang terjadi dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oke. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, ya. Jadi kata kunci untuk sila kelima ini keseimbangan atau kesamarataan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Kesamaan atau keseimbangan. Kalau tadi kan sila kedua tadi adanya hak dan kewajiban manusia, hak asasi manusia dengan manusia. Tapi kalau ini sila kelima itu hubungannya bisa manusia dengan alam. Contohnya pembakaran hutan, itu kan merupakan penyimpangan sila kelima juga. Manusia membakar hutan dan itu membawa kerugian bukan hanya bagi hewan yang tidak punya rumah jadinya, tapi juga asap kabut yang dihasilkan itu juga mengganggu kehidupan aktivitas manusia juga kan. Nah, baru kemudian ada hubungannya manusia dengan manusia, kata kunci manusia dengan hukum atau keadilan, ya. Berarti jika ada salah satu orang atau manusia yang membuat hukum itu tidak adil atau timpang antara satu dengan yang lain, itu maka tidak adanya keadilan, tidak adanya kesamarataan yang harusnya terjadi, ya kan. Harusnya kan sama rata gitu. Tetapi karena manusia tadi ini meniadakan keadilan itu, maka itu merupakan salah satu penyimpangan di sila kelima. Kemudian hubungan manusia dengan umum lainnya. Pokoknya yang berhubungan tentang keseimbangan atau kesamarataan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, baik itu presiden, menteri, maupun pejabat lainnya. Oke. Di sini kita akan membahas soalnya biar kita makin paham, ya. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, dan keharmonisan hubungan yang sesuai dengan termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila berarti kan ini hubungannya tentang hak asasi juga kan, tentang HAM. Tentang HAM, hubungannya manusia dengan manusia. Jikalau ada misalnya suami melakukan tindak KDRT terhadap istri, itu kan termasuk hubungan manusia dengan manusia. Yang terjadi adalah pelanggaran
hak itu, hak asasi manusia itu juga, ya kan? Baik begitu juga dengan istri dengan suami, anak dengan orang tua juga begitu. Nah, berarti ini jawabannya adalah betul sila kedua. Oke. Baik, selanjutnya, pemerintah menetapkan sistem pajak daerah dan retribusi daerah dalam UUD nomor 28 tahun 2009. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak karena banyak tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat daerah. Hal tersebut menyimpang sila ke. Berarti sila keberapa ini ya? Sini kan dibilang masyarakat masih ada yang belum membayar pajak. Berarti haknya itu belum dilaksanakan. Berarti kewajibannya itu belum dilaksanakan, ya kan? Kewajiban manusia yang harusnya taat terhadap undang-undang atau hukum yang bisa dibilang itu tidak ada jadinya. Dan di sini juga dibilang banyak tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, di sini sifat yang dilakukan oleh para pejabat itu juga melanggar hukum. Maaf ya, ini jelek sekali. Melanggar hukum. Di mana para pejabat ini tidak memperhatikan keadilan yang harusnya sama rata terhadap satu dengan yang lain. Tidak ada kesamarataan jadi dibuatnya. Ini dilakukan oleh, jika terjadi penyimpangan itu kurvanya harus seperti ini, jungkit-jungkit seperti gini. Jadi seperti yang kita tahu, ini pasti jawabannya adalah sila ke-5. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih.